Pengertian ekspor: menjual barang ke luar negeri, nilai transaksi lebih besar, tujuan memperluas pasar. Ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional di mana perusahaan menjual produknya ke negara lain. Nilai transaksi ekspor umumnya lebih besar dan membutuhkan prosedur resmi dibandingkan penjualan domestik. Selanjutnya, tahap awal ekspor: penawaran produk, menemukan buyer, sales kontrak. Tahap awal ekspor dimulai dengan mencari pembelian luar negeri. Setelah buyer ditemukan eksportir, dan buyer membuat sales kontrak sebagai dasar hukum transaksi internasional. Selanjutnya, sales kontrak dan metode pembayaran. Harga dan jumlah barang, syarat pengiriman, pembayaran LC. Sales kontrak mengatur seluruh kesepakatan, termasuk metode pembayaran. Pada kasus ini digunakan letter of credit karena lebih aman bagi kedua pihak. Selanjutnya, mekanisme letter of credit LC. Dana disetor ke bank, bukti pengiriman, dana dicairkan. Dalam sistem LC, bank berperan sebagai penjaminan pembayaran. Eksportir hanya akan menerima pembayaran setelah membuktikan bahwa barang benar-benar telah dikirim. Oleh karena itu, metode ini disebut sebagai metode yang aman bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, peran surveyor. Yang pertama, ada pihak ketiga independen. Yang kedua, memeriksa kualitas dan jumlah barang. Yang ketiga, menghindari sengketa dengan buyer. Surveyor memastikan barang sesuai kontrak sebelum dikirim. Pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling dan hasilnya dilaporkan kepada buyer. Selanjutnya, peran provider. Yang pertama, mengatur transportasi pengiriman. Yang kedua, koordinasi dengan kapal atau pelabuhan. Yang ketiga, membantu pengurusan dokumen ekspor. Provider membantu eksportir dalam mengatur pengiriman barang, mulai dari pengangkutan, koordinasi dengan kapal, hingga pengurus dokumen ekspor. Selanjutnya, VEB dan Bea Cukai. VEB memberitahukan ekspor barang diurus oleh provider. Bea Cukai memeriksa status barang ekspor. Pemberitahuan ekspor barang VEB adalah laporan resmi ke Bank Bea Cukai. Bea Cukai akan memeriksa apakah barang bebas ekspor dan apakah dikenakan Bea Cukai. Selanjutnya, bea keluar dan NPE. Tidak membuat barang kena bea keluar. Yang kedua, ikan arwana bebas bea keluar. NPE sebagai izin ekspor dari Bea Cukai. Jika semua persyaratan terpenuhi, Bea Cukai menerbitkan NPE sebagai izin agar barang dapat dimuat ke kapal atau pesawat. Selanjutnya, pembayaran dan risiko ekspor. Yang pertama, pembayaran dicairkan dengan bill of lading. Yang kedua, risiko kerusakan atau kematian ikan. Yang ketiga, mitigasi dengan asuransi dan inspeksi. Pembayaran LC dicairkan dengan menunjukkan bill of lading. Risiko dalam ekspor dapat minimalkan melalui pemeriksaan awal dan penggunaan asuransi. Selanjutnya, demikian kesan dari video yang saya tangkap. Berikut adalah jawaban dari 10 yang diberikan. Yang pertama, apa langkah awal yang dilakukan PT Borneo Arwana Jaya setelah menemukan buyer di Taiwan? Langkah awal yang dilakukan adalah membuat dan mendatangi sales kontrak jual beli antara PT Borneo Arwana Jaya dan buyer di Taiwan. Kontrak ini membuat kesepakatan mengenai barang, jumlah, harga, serta metode pembayaran dan dapat ditandatangani secara online. Yang kedua, mengapa pembayaran via letter of credit LC dipilih untuk ekspor ikan arwana ini? Pembayaran melalui letter of credit LC dipilih karena memberikan jaminan keamanan pembayaran di mana dana buyer disimpan di bank importir dan baru dicairkan kepada eksportir setelah bukti pengiriman barang diserahkan sesuai syarat LC. Yang ketiga, jelaskan peran surveyor dalam proses ekspor PT Borneo Arwana Jaya.
Surveyor berperan sebagai pihak ketiga independen yang memeriksa kesesuaian barang ikan arwana dengan kontrak baik dari segi jumlah maupun kondisi menggunakan metode sampling. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan untuk buyer guna menghindari sengketa setelah barang diterima. Yang keempat, bagaimana provider membantu pengiriman dari Pontianak ke Taiwan. Provider membantu dengan mengatur seluruh proses pengiriman, termasuk koordinasi dengan pihak kapal, membawa barang ke pelabuhan, serta membantu pengurusan dokumen dan proses kepabeanan hingga barang siap dikirim ke Taiwan. Yang kelima, apa itu pemberitahuan ekspor barang VEB dan siapa yang mengurusnya dalam kasus ini? Pemberitahuan ekspor barang VEB adalah dokumen resmi Bea Cukai untuk melaporkan barang yang akan diekspor. Dalam kasus ini, VEB diurus oleh provider berdasarkan data yang diberikan eksportir melalui shipping instruction. Yang keenam, apakah ikan arwana kena bea keluar? Jelaskan alasannya berdasarkan regulasi ekspor Indonesia. Ikan arwana tidak dikenakan bea keluar karena tidak termasuk dalam komoditas yang dikena bea keluar seperti kulit, kayu, biji kakao, minyak sawit, dan mineral. Oleh karena itu, ekspor ikan arwana bebas bea keluar. Yang ketujuh, apa fungsi nota pelayanan ekspor NPE dalam proses ekspor perusahaan ini? Nota pelayanan ekspor NPE berfungsi sebagai bukti persetujuan dari Bea Cukai bahwa barang telah lolos pemeriksaan dan diizinkan untuk dimuat ke kapal atau alat angkut untuk diekspor. Yang kedelapan, bagaimana PT Borneo Arwana Jaya mencairkan pembayaran setelah pengiriman? Setelah barang dikirim, PT Borneo Arwana Jaya menyerahkan atau memendai bill of lading ke bank sebagai bukti pengiriman. Berdasarkan dokumen tersebut, bank mencairkan pembayaran LC sesuai ketentuan yang disepakati. Yang kesembilan, apa risiko utama ekspor ikan hidup seperti arwana dan bagaimana mitigasinya? Risiko utama adalah kerusakan atau kematian ikan selama pengiriman. Mitigasinya dilakukan melalui penggunaan surveyor untuk memastikan kualitas sebelum pengiriman serta menggunakan asuransi ekspor sesuai kesepakatan antara eksportir dan buyer. Yang ke-10, mengapa jalur ekspor langsung dari pelabuhan di Wikora, Pontianak penting bagi UMKM seperti ini? Jalur ekspor langsung dari pelabuhan di Wikora, Pontianak penting karena mempermudah proses ekspor, mempercepat pengiriman, dan menekankan biaya logistik, sehingga mendukung UMKM seperti PT Borneo Arwana Jaya untuk bersaing di pasar internasional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.